Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 2 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pengenangan arwah semua orang beriman. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kemarin kita bersama-sama gereja merayakan semua orang kudus, hari ini kita semua gereja Katolik mendoakan semua arwah yang masih ada di api pencucian, supaya segera bergabung dengan semua orang kudus. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kemarin kita merayakan semua orang kudus, lalu hari ini pengenangan arwah semua orang beriman menjadi berurutan? Karena gereja adalah satu tubuh yang utuh, kumpulan kaum beriman kepada Kristus sebagai kepalanya. Sebagai anggota-anggota dari satu tubuh, tetap dapat saling membantu dalam doa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua adalah gereja pesiarah di dunia yang mendoakan gereja yang menderita di api pencucian. Mereka tidak bisa lagi memperbaiki situasi mereka. Masa depan mereka ada dalam kasih Tuhan dan bantuan doa-doa kita di dunia ini. Maka kita yang masih bersiarah di dunia ini mendoakan mereka supaya dicuci bersih dari siksa dosa mereka dan kembali ke rumah Tuhan menjadi gereja para kudus. Lalu gereja para kudus mendoakan dan menjadi perantara berkat Tuhan bagi kita gereja pesiarah di dunia ini. Jaminan sebagai satu gereja dalam tiga wajah berbeda ini ialah iman akan Yesus Kristus yang telah bangkit. Karena Tuhan Yesus menarik semua orang yang percaya kepadanya dan mengangkat mereka sebagai anak-anak Allah.
Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dalam iman yang satu mendoakan saudara-saudari kita, para leluhur kita, arwah semua orang beriman yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Tuhan, agar mereka dibersihkan dari noda dosa, siksa dosa, dan segera mengalami kebahagiaan kekal di surga bersama para kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah iman kita yang layak kita hormati, pusaka para leluhur kita, iman akan persekutuan hidup dengan saudara-saudari kita yang sudah mulai di surga atau sesudah meninggal masih mengalami penakhiran. Maka kita bersama seluruh umat Allah yang masih bersiarah di dunia ini, kita mendoakan saudara-saudari kita yang masih di api pencucian, dan mereka yang sudah abadi bersama Bapa di surga juga menjadi pendoa bagi kita semua yang masih bersiarah di dunia ini. Maka marilah kita saling mendoakan sebagai umat beriman yang bersatu di dalam iman Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.